Jumpa lagi bersama Bu Nova dalam pertemuan imunologi untuk yang terakhir ya dengan Bu Nova. Kita pada kali ini akan membahas tentang pemeriksaan laboratorium seputar imunologi ya. Nah, nanti yang akan kita bahas adalah berbagai jenis pemeriksaan dan manfaatnya masing-masing ya. Dan selain itu juga kita akan berbicara tentang bagaimana laboratorium untuk hewan ya. Nah, untuk profil tes untuk imunologi secara non-spesifik itu sebetulnya mempunyai metode banyak sekali ya. Jadi setiap metode itu mempunyai fungsinya masing-masing. Misalnya metode dengan menggunakan semiluminance ya. Semiluminance ini untuk melihat bagaimana proses fagositosis pada makrofag misalnya ya. Terus kemudian untuk imunohistokimia dan flow cytometry itu untuk melihat bagaimana subset dari limfosit. Jadi misalnya subset itu misalnya CD4 ya, CD12 misalnya, itu merupakan subset dari limfosit. Nah, terus kemudian misalnya tes untuk melihat aktivitas dari limfosit, kita bisa menggunakan metode LTT ya, atau lymphocyte transformation test. Yang sering kita dengar adalah ELISA. Jadi ELISA itu merupakan suatu metode yang mudah tetapi mahal ya. Nah, ELISA itu adalah enzim linked immunoassay absorban ya, jadi dia untuk melihat bagaimana reaksi antigen antibody. Kemudian sitokin ini contohnya untuk melihat berapa kadar atau ekspresi dari interleukin 4, 5, 10 misalnya seperti apa. Misalnya kita ingin melihat berapa sih kadar interleukin 4 pada pasien asma alergi. Nah, kadar interleukin 4 itu kita bisa lihat dari ELISA misalnya. Atau kadar dari interleukin 10 ya, dia merupakan antiinflamasi. Nah, itu kita bisa melihat misalnya setelah kita berikan pada pasien asma alergi, kita berikan senam asma misalnya. Nah, kita lihat sebelum dan setelah diberikan senam asma bagaimana sekresi interleukin 10-nya. Nah, kita bisa lihat dari ELISA. Kemudian kita bisa lihat juga dari PCR ya. Nah, PCR ini untuk melihat bagaimana ekspresinya. Ya, jadi dari ekspresi proteinnya itu kita lihat dengan menggunakan PCR ya. Nah, kemudian untuk melihat berapa level dari imunoglobulin, misalnya ya imunoglobulin E berapa misalnya, bisa juga sebetulnya. Nah, ini kadar-kadarnya itu ELISA juga bisa ya. Kemudian dengan menggunakan diffuse single radial ya, tetapi jarang. Nah, untuk melihat bagaimana komplemennya itu juga bisa dengan ELISA atau hemolytic activity. Nah, terus kemudian untuk melihat berapa misalnya kadar C-reaktif protein atau CRP-nya, atau melihat faktor humoral yang lain, kita bisa menggunakan ELISA juga ya, atau turbidimetri, tapi itu juga jarang ya. Biasa yang sering kita gunakan adalah bisa PCR, ELISA ya, flow cytometry, IHK ya, atau imunohistokimia ya. Nah, immunoassay itu merupakan suatu pemeriksaan yang mempergunakan satu atau lebih produk dari atau reagen imunologi. Nah, ini prinsip dasar dari immunoassay itu adalah bagaimana ikatan antara antibodi dan antigennya.
Nah, nanti hasil antigen antibodi itu nanti yang disebut dengan kompleks imun itu nanti akan terlihat dan dapat diukur dengan pemeriksaan imunoassay ini, ya. Nah, dasarnya reaksi antigen antibodi yang spesifik. Jadi ini yang dikatakan spesifik itu jadi harus antigen khusus. Jadi misalnya saya akan pakai ELISA. Jadi saya antigen antibodinya ya antigen yang sudah di clothing dari interleukin 10 misalnya. Kalau saya ingin melihat interleukin 10, jadi sudah khusus ya. Itu. Nah, tujuannya untuk mendeteksi keberadaan antigen dalam serum dengan memakai antibodi yang spesifik ya. Jadi antara antigen dan antibodi yang spesifik ya. Jadi nggak bisa antibodi misalnya interleukin 10 dipakai untuk melihat interleukin 4 misalnya, tidak bisa. Kemudian mendeteksi keberadaan antibodi dalam serum memakai antigen yang sesuai ya. Jadi karena harus terdapat kesamaan. Nah, manfaatnya adalah untuk menentukan bagaimana status imunitas seseorang, ya. Kemudian untuk memperkirakan berapa prevalence dari penyakit. Bisa juga untuk mengetahui adanya invasi mikroorganisme, ya. Jika isolasi kuman tidak dapat dilakukan, dapat juga untuk menunjang diagnosis penyakit, ya. Itu beberapa manfaat dari pemeriksaan imunoassay. Nah, biasanya pemeriksaan imunoassay itu bisa dipakai dari beberapa bahan. Bisa dari serum, plasma, ya, atau urin, atau bahkan bisa juga menggunakan sekret ludah, ya, itu juga bisa. Intinya adalah cairan, ya. Nah, plasma hanya untuk pemeriksaan tertentu saja memang, ya. Nah, kalau misalnya pasien diminta untuk puasa, jadi biasanya ini untuk melihat reaksi aglutinasi. Nah, serum harus dihindarkan dari hemolisis, ya. Jadi, kalau terjadi hemolisis itu akan mendapatkan hasil yang rancu nantinya, ya. Nah, kemudian harus dihindarkan dari kontaminasi bakteri. Makanya untuk proses transportasi sampel untuk pemeriksaan imunoassay itu sangat berpengaruh. Penyimpanannya, ya, lamanya, kemudian suhunya dalam penyimpanan seperti apa, itu adalah sangat berpengaruh terhadap hasil, ya. Nah, disarankan untuk pengiriman itu tidak kurang dari 2 jam, ya. Kemudian penyimpanan itu 2-8 derajat Celcius, ya. Terus kemudian kalau misalnya mau disimpan dalam 84 jam atau 2 hari, itu bisa disimpan dalam -20. Kemudian kalau mau disimpan lebih dari 48 jam, ya, itu bisa disimpan dalam -70 sampai -80 derajat Celcius, ya. Itu. Jadi itu kalau mau disimpan lebih dari 48 jam. Terus kemudian jangan lupa untuk diberikan label, ya. Label jangan sampai kita akan salah sampel, ya, karena tidak kita berikan label. Jadi itu adalah jenis-jenis bahan pemeriksaan yang bisa kita siapkan untuk imunoassay. Nah, untuk teknik pemeriksaan imunoserologi itu banyak tekniknya tadi yang sudah disampaikan di depan. Yang non-labeling itu bisa dengan menggunakan imunopresipitasi, aglutinasi, dan fiksasi komplement serta radioimunoassay. Sedangkan untuk yang perlu labeling, ya, itu adalah ELISA, ya, Enzyme Linked Immunoadsorbance Assay, ya. Kemudian bisa juga dengan immunofluorescence, ya, atau ICT. Terus kemudian untuk interaksi antigen antibodi itu bisa terdapat dua reaksi interaksi primer dan interaksi sekunder.
Kalau interaksi primer itu pengikatan antara antigen antibodinya itu melalui tingkat molekuler, ya. Jadi sudah melibatkan isotop, enzim dan lain sebagainya. Terus kemudian kalau yang sekunder itu reaksi antigen antibodinya itu bisa secara langsung atau dengan bantuan komplement. Ya, jadi ini menggunakan prinsip dasar adalah aglutinasi, biasanya untuk yang interaksi sekunder. Nah, bila partikel antigen terikat lateks atau eritrosit, ini akan terjadi aglutinasi ya atau penggumpalan. Nah, ini adalah contoh dari interaksi primer ya, ada interaksi antara antigen antibodi kemudian akan terbentuk kompleks imun. Sedangkan untuk yang imun sekunder ini akan terjadi interaksi antigen antibodi kemudian dia akan bereplikasi. Nah, untuk yang imunoise yang tidak berlabel, ya yang pertama kita akan membahas tentang imunopresipitasi. Itu adalah biasanya terjadi interaksi secara sekunder, ya, karena antigen antibodi kompleks itu tidak terlarut. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi hasilnya itu nanti akan tergantung dari beberapa hal ya, afiditas antibodinya, misalnya bagaimana kestabilan dari reaksi antigen antibodi tadi. Kemudian suhu juga sangat berpengaruh ya, tidak bisa disimpan misalnya optimalnya itu sampai dengan 37 derajat Celcius atau suhu ruangan. Nah, kemudian pH juga akan mempengaruhi ya. Kalau lebih dari 7,5 dia akan mudah terdisosiasi. Kemudian tingkat molaritasnya dia juga akan berpengaruh dalam hal untuk mencegah terjadinya presipitasi. Kemudian untuk pembentukan presipitat itu apabila terjadi konsentrasi antara antigen dan antibodi yang seimbang, ya, tidak bisa berlebih atau tidak bisa berkurang ya. Jadi harus seimbang. Nah, kemudian yang kedua terjadinya proses aglutinasi. Nah, apabila sudah terjadi interaksi antara antigen dan antibodi, biasanya akan terjadi proses aglutinasi, ya, di mana ada dua tahapan, antibodi dengan salah satu antigen binding site, ya, atau dengan yang kedua adalah FAB yang berikatan dengan antigen yang sudah berikatan dengan antibodi gumpalan. Aglutinasi ini lebih mudah terjadi pada IgM ya, oleh karena pentamer itu dibanding IgA dan IgG ya. Jadi kalau kita mau pemeriksaan antibodi untuk terjadinya proses aglutinasi itu lebih mudah terjadi aglutinasi pada IgM. Nah, ini ya, dia tahapan 1 akan terjadi kompleks imun, terus kemudian tahapan 2 dia akan terjadi proses aglutinasi ya atau penggumpalan di situ ya. Nah, kalau kita melihat aglutinasi itu bisa dilihat dari direct, indirect, kemudian pasif terbalik atau hambatan aglutinasi. Kemudian fiksasi komplement ya. Fiksasi komplement itu adalah terjadi pengikatan komplement oleh kompleks antigen antibodi. Penghancuran eritrosit yang telah dilapisi dihemolisin oleh komplement ya. Kalau positif berarti dia tidak terjadi hemolisis, berarti kalau negatif itu bisa terjadi hemolisis ya. Itu kenapa dalam penyimpanan sampel itu kita harus berhati-hati karena bisa terjadinya proses hemolisis ya. Hemolisis itu bisa terakibat dari adanya fiksasi komplement, misalnya dalam deteksi trypanosoma atau deteksi virus. Nah, ini adalah contoh dari tes fiksasi komplement ya. Jadi contoh dari tes fiksasi komplement itu adalah terjadi hemolisis dan tidak terjadi hemolisis. Reaksi antara antigen dan antibodi, kita lihat yang bagian paling kiri, itu antigennya bentuknya biru, ya, kemudian antibodi warnanya merah, dia akan
C itu adalah komplement, dia terus akan berikatan, akan terjadi hemolisis atau pecah ya, gitu. Nah, kemudian tadi imunoisai yang tidak berlabel. Skala yang berlabel itu adalah imunoisai yang menggunakan indikator untuk melacak antigen antibodi dengan konsentrasi yang rendah. Jadi tidak perlu dibutuhkan sampel yang banyak, ya. Nah, biasanya yang berlabel itu mempunyai sensitivitas yang lebih tinggi, ya, seperti ELISA, kemudian flow cyto ya, itu dia mempunyai sensitivitas yang sangat tinggi, ya. Nah, yang berlabel secara homogen itu adalah sinyal kadar analit yang diperoleh langsung dari reaksi ikatan antara label dengan analit, di mana tidak diperlukan separasi antigen yang terikat dengan antigen bebas, ya. Nah, ini biasanya untuk yang homogen atau heterogen itu mungkin nggak usah kita terlalu mendetailkan ya. Intinya adalah teman-teman tahu bahwa kalau heterogen itu dia memerlukan proses untuk perikatan antigen dan antibodi itu dia lebih bebas ya. Kemudian untuk yang heterogen dia juga lebih sensitif ya dalam melakukan pemeriksaan ini hasilnya. Nah, ini contoh yang berlabel ya, ada ELISA, kemudian radioimunoassay, kemudian immunofluorescence ya, kemudian imunochromatografi ya, itu adalah imunoassay yang berlabel. Radioimunoassay itu adalah berlabel radioisotop ya, dengan membedakan antara antigen antibodi dengan antigen yang bebas. Nah, sensitif dan spesifitasnya untuk titik kadar tertentu dari bahan itu sangat rendah ya. Kerugian dari radioimunisasi itu bahaya pada efek radiasi bahan radioaktif ya, karena yang digunakan adalah bahan-bahan radioaktif. Kemudian faktor paruh reagennya itu singkat ya. Kemudian untuk keuntungannya itu terdapat sensitivitas yang sangat tinggi ya. Terus kemudian untuk terjadi proses konjugasi pada isotopnya itu lebih mudah. Kemudian proses deteksi sinyalnya juga lebih optimal dan lebih stabil pada pH dan suhu ya. Jadi perubahan pH dan suhu itu lebih stabil untuk pemeriksaan radioimunoassay. Nah, ini untuk radioimunoassay jadi prinsipnya itu ada antibodi ya, kemudian antigennya itu sudah berlabel, kemudian dia akan berikatan ya, kemudian nanti akan ada pencucian-pencucian di dalam well-nya atau platnya itu, kemudian nanti akan masuk ke dalam counter radiasi. Nah, kemudian immunofluorescence assay itu adalah untuk deteksi antigen antibodi pada suatu jaringan ya atau suatu cairan tubuh. Jadi dia untuk immunofluorescence itu dia intinya adalah menyerap energi radiasi dan memancarkan kembali dalam bentuk cahaya. Jadi dia nanti sel atau jaringan atau cairan yang kita periksa itu hasil akhirnya itu akan berwarna ya. Nah, untuk melihatnya itu kita menggunakan mikroskop atau fluorometer ya. Nah, biasanya dia akan menunjukkan warna hijau itu kalau kita menggunakan fluorescen, terus kemudian warna merah kalau kita menggunakan rodamin. Nah, ini ya contoh dari immunofluorescence assay ya. Dia ada masuk terjadi ikatan antara antigen antibodi, terus kemudian nanti dia akan dipendarkan dengan menggunakan suatu zat tertentu sehingga memiliki warna ya. Nah, kemudian kalau enzim immunoassay itu dia melabelnya dengan menggunakan enzim.
dia memang relatif lebih murah ya, banyak tersedia dan reagennya bertahan lama. Kemudian peralatan yang dibutuhkan juga tidak terlalu mahal. Nah, enzim yang digunakan ini dipilih berdasarkan jumlah molekul substrat yang dapat dirubah satu persatu pada molekul enzim. Misalnya, ini untuk dapat dibacanya itu dengan menggunakan spektrofotometer atau ini disebut dengan micro ELISA reader, ya. Nah, bisa juga dibaca dengan fluorometer atau laminometer, ya. Jadi ini dengan biasanya panjang gelombang 492. Nah, kerugiannya ya, jadi reaksi enzim ini lebih kompleks daripada label isotop. Masih dipengaruhi oleh lingkungan ya, akan berbeda dengan yang tadi ya, yang radioaktif RIA itu dia tidak dipengaruhi oleh suhu dan pH. Jadi dia lebih aman. Nah, keuntungannya adalah mudah dikerjakan, kemudian relatif murah, dan bahaya radioaktifnya tidak ada ya. Nah, untuk enzim imuno ini adalah contoh dari kerjanya. Jadi dia akan diikatkan antara antigen antibodi, kemudian akan dilakukan pencucian pada platnya. Jadi yang hijau-hijau itu adalah platnya. Pada reaksi yang pertama itu kira-kira mau 90 menit ya. Kemudian setelah dicuci nanti reaksinya itu akan diberhentikan oleh stop enzim reaksi ya. Nah, setelah diberhentikan nanti dia bisa juga berubah warna. Misalnya tadi kuning, dia akan berubah warna misalnya menjadi biru misalnya. Nah, kemudian itu baru bisa dibaca dengan spektrofotometer dengan panjang gelombang 450. Nah, untuk tes tuberkulin ini biasanya merupakan suatu tes yang metodenya disebut lama ya untuk melihat infeksi tuberkulosis basil ya. Ini untuk mendiagnosis apakah terserang penyakit TB atau tidak. Nah, tes tuberkulin ini diinjeksikan atau disuntikan 0,1 ml ya bahan tuberkulin. Jadi ada suatu bahannya sebanyak 0,1 kita masukkan di permukaan bagian lengan ya. Kemudian setelah itu kita cabut ininya needle-nya ya, kemudian kita masukkan. Nah, kalau misalnya penyuntikan kita itu benar, pada saat kita memasukkan PPD tadi, Purified Protein Derivative, itu dia akan memunculkan indurasi atau benjolan 6-10 mm ya. Jadi dia akan menunjukkan well-nya, benjolan indurasi ya, indurasi kayak kita misalnya alergi ya, biduren itu kan well ya, itu menunjukkan diameter 6-10 mm kalau uji tuberkulinnya positif. Nah, kemudian untuk reaksi tesnya itu dapat dibaca antara 48-72 jam. Ya. Pasien ini tidak dapat kembali pada 72 jam ya. Harus di reschedule ulang ya. Nah, ini nanti akan kita lihat apakah ada kemerahan ya, misalnya apakah ada pembengkakan dan lain sebagainya setelah kita memberikan tes tuberkulin. Nah, durasinya pada 5 atau lebih milimeter dikatakan hasil positif itu bisa karena orangnya terinfeksi HIV, kemudian kontak dengan penyakit TB sebelumnya, terus kemudian pasien TB yang sudah terjadi fibrotik ya. Terus kemudian pasien-pasien yang sudah terjadi
transplantasi organ. Nah, orang yang sudah menjalani imunosupresif sekitar 1 bulan ya, dia misalnya orang mengkonsumsi prednison misalnya selama 1 bulan atau lebih ya, ini dia akan mengakibatkan reaksi imunnya juga akan berpengaruh ya. Nah, kalau indurasinya lebih dari 10 mm itu dipertimbangkan suatu kondisi yang positif ya. Apabila pada saat sebelumnya sudah berada pada imigran ya. Jadi sebelumnya dia sebagai pendatang ya, terus kemudian sebagai pengguna obat-obatan, kemudian dia yang suatu karyawan yang berisiko tinggi ya untuk terpapar, terus kemudian seseorang yang menangani laboratorium di mikobakteriologi, kemudian baik itu bayi, anak-anak, dan orang dewasa yang sudah terekspos itu akan memunculkan kategori yang tinggi. Nah, untuk durasi 15 atau lebih milimeter itu seseorang sudah dipastikan positif, termasuk dari orang yang tidak beresiko TB. Jadi misalnya tidak beresiko, misalnya ya poin intinya tidak beresiko ya. Jadi dia misalnya akan bonceng seseorang di suatu daerah gitu. Jadi misalnya jadi kalau misalnya indurasinya itu 15 lebih, 15 mm lebih, dia dikatakan positif ya. Termasuk orang-orang yang tidak beresiko ya. Misalnya orang tersebut tidak pernah terpapar oleh pasien TB sebelumnya misalnya, bukan berasal dari suatu daerah tertentu misalnya yang resti TB. Jadi pokoknya kalau lebih dari 15 dia sudah dikatakan positif ya. Nah, ini adalah contoh dari tes tuberkulin ya yang akan kita masukkan ya. Kemudian kita akan ukur berapa indurasinya atau benjolannya yang muncul. Nah, untuk tes alergi itu kita bisa dengan menggunakan beberapa cara ya. Ini juga sama, ini dengan cara menginjeksikan suatu bahan alergen ke dalam kulit. Ini bisa dengan kita tusuk ya, atau bisa dengan kita gores ya. Tusuk maksudnya tusuk itu ya tusuk kecil banget ya, jarum kita tusukkan di area permukaan kulit kita. Kemudian kalau sudah tertusuk sedikit banget ya, pakai needle jarum yang kecil, itu kemudian nanti alergen itu kita masukkan ke yang sudah kita tusuk ya. Nanti kita akan lihat responnya, dia indurasinya berapa. Kalau skin prick test atau tes tusuk itu dia akan positif kalau indurasinya lebih dari 3 mm ya. Nah, ini adalah contoh dari tes alergi ya. Kalau patch test ya, patch test itu ditempelkan di tempat alergi. Jadi misalnya teman-teman ada suatu bahan alergen misalnya misalnya alergen tungau debu rumah misalnya. Nah, bahan alergen itu kita tempelkan aja di kulitnya, tidak usah pakai ditusuk ya. Sehingga itu juga bisa dengan menggunakan patch test. Nah, kemudian untuk tes serologi ini biasanya berguna untuk melihat lupus ya. Contohnya itu bisa dengan menggunakan Forens ya atau Comtest ya, atau lupus antikoagulan ya, jadi banyak.
Nah, ini komtes itu intinya adalah sel darah merah ya akan terjadi aglutinasi ya, itu dengan menggunakan sel teskom ya. Nah, ini bisa secara direct, secara langsung dan secara indirect tidak langsung. Nah, ini adalah contohnya yang direct, itu adalah misalnya sampel seorang bayi yang positif ya terhadap antibodi ibunya pada permukaan sel darah merah ya untuk melihat eritroblastosis janin. Nah, misalnya ini yang indirect untuk melihat bagaimana resus dari seorang ayah ke janinnya misalnya. Itu adalah dengan menggunakan indirect. Nah, kemudian berikutnya uji presipitasi ya, itu juga kita bisa menggunakan tadi ya ELISA, kemudian immunofluorescence, flow cytometry, RIA ya. Ini tadi sudah ya teman-teman, Bu Nova udah membahas tentang RIA, dia pakai radioisotop ya. Nah, kemudian kalau yang untuk ELISA itu ada banyak jenisnya, bisa indirect, direct atau sandwich ya. Intinya adalah sama, dia akan ada antibody yang spesifik yang sudah disiapkan di dalam plate atau well-nya. Jadi kita akan membeli satu kit ELISA misalnya untuk pemeriksaan interleukin 10 ya, kita akan membeli satu set pemeriksaan interleukin 10. Memang ini mudah ya, tetapi sangat mahal ya ELISA ini. Terus kemudian ini tes untuk yang dihubungkan dengan antigen ya. Ini bisa dengan menggunakan immunofluorescence ya. Yang di sini dengan untuk mendeteksi adanya antigen ya atau jaringan atau tisu yang dipancarkan melalui ikatan antara antigen dan antibodi dengan menggunakan cahaya tadi ya. Nah, terus kemudian kita akan melihat flow cytometry, sebetulnya sama. Flow cytometry tadi untuk melihat subsetnya ya. Subsetnya misalnya CD4 ya dari sitokin. Jadi ini adalah prinsip kerjanya. Ya, dia akan dipendarkan warna-warni. Jadi kalau flow cytometry itu hasilnya indah ya, warna-warni ya. Nah, terus kemudian untuk berikutnya adalah kita akan melihat visualisasi sel dengan cara mikroskop. Jadi mikroskop itu ada yang mikroskop ini saya kira untuk teman-teman nggak asing dengan mikroskop, cuman ada untuk melihat suatu molekul yang sangat kecil disebut mikroskop elektron. Ya. Nah, kalau kita ingin melihat struktur sel bagian internalnya, kita pakai yang transmission electron microscope. Tetapi kalau kita hanya ingin melihat arsitektur permukaan selnya saja, kita hanya pakai SEM ya, scanning electron microscope. Jadi sudah berbeda. Kita inginnya apa, metodenya bisa berbeda ya. Nah, perbedaannya apa antara mikroskop cahaya dengan mikroskop elektron? Sistem lensa pada mikroskop itu memiliki daya resolusi dan mampu menunjukkan detail objek yang berdekatan satu sama lain. Mikroskop cahaya memiliki kemampuan resolusi 0,1 mikro, ya artinya adalah dapat membedakan dua titik yang berjarak 0,1 mikro. Daya resolusi mikroskopnya tergantung pada numeric aperture ya atau panjang gelombangnya. Kemudian panjang gelombang pendek ini misalnya cahaya biru ungu akan memberikan resolusi yang lebih baik daripada sinar dengan panjang gelombang yang lebih panjang. Jadi kalau elektron itu memiliki panjang gelombang yang jauh lebih pendek dengan foton. Makanya mengapa elektron itu dia mampu memperbesar ribuan kali lebih tinggi dibanding mikroskop cahaya ya. Karena dia panjang gelombangnya jauh lebih pendek ya. Nah, terus kemudian mikroskop elektron ini mampu melakukan pembesaran objek sampai 2 juta kali. Ya, karena dia khusus untuk melihat hal yang sangat kecil,
mempunyai bentuk yang lebih besar daripada mikroskop cahaya, ya. Nah, bagaimana dengan pewarnaan seluler? Pewarnaan seluler bahwa mikroskop cahaya tidak dapat menghasilkan kontras yang baik pada spesimen segar. Oleh karena itu, untuk memperoleh kontras yang lebih baik digunakan pewarna jaringan spesimen. Nah, untuk pewarnaan sel adalah teknik yang dapat digunakan untuk lebih memvisualisasikan sel dan komponen sel di bawah mikroskop. Jadi, supaya kita enak melihatnya di bawah mikroskop itu biasanya kita menggunakan staining, ya, pewarnaan sel. Tergantung teman-teman mau memilihkan pewarnaan apa, pink, hijau, merah, ataupun apa, monggo, ya. Jadi ini adalah contoh dari staining seluler komponen. Dan yang kiri bawah adalah bagaimana immunofluorescence itu dilakukan, ya. Nah, ini adalah untuk gambar flow cytometry, ya. Jadi ini mesinnya flow cytometry seperti ini. Ini untuk melihat subsetnya, jadi indah, ya. Jadi berwarna-warni seperti itu. Nanti kita akan label. Misalnya untuk yang CD55, kita akan label pakai hijau, CD16 kita label pakai pink, yang biru kita merupakan CD66. Misalnya, ya. Nah, sebetulnya apa flow cytometry? Flow cytometry itu flow itu berasal dari kata cairan, cyto itu adalah sel, metri itu pengukuran. Jadi untuk melihat pengukuran cairan di dalam sel. Nah, untuk menunjangnya ada beberapa analisis dalam flow cytometry, apakah selnya tunggal atau tidak, bersifat granularity atau tidak, kemudian permukaan sel dan molekul intraselulernya seperti apa, proliferasi sel dan apoptosisnya, serta analisis DNA seperti apa. Itu banyak untuk beberapa analisis parameter secara multi. Nah, ini adalah bagaimana prinsip kerja dari flow cytometry. Jadi intinya dia akan ada 3 subsistem. Yang bekerja adalah cairannya sendiri atau sampel kita yang akan kita masukkan. Kemudian ada optik, terus kemudian ada hasilnya, ya, seperti itu. Ya, jadi ini adalah dipendarkan, ya, dipendarkan dengan menggunakan suatu panjang gelombang tertentu, dan ini gambarnya di fluid dan di di fluidik dan di optik, ya. Jadi ini. Nah, ini adalah analisis data untuk flow cytometry, nanti bentuknya dia akan berwarna. Jadi tadi itu untuk subset dari CD4 misalnya, itu yang warna ungu apa judulnya, yang biru apa, hijau apa, kuning apa, merah apa, itu Anda bisa tahu, ya. Jadi ini contoh dari pemberi warna untuk fluorescence, ya, immunofluorescence atau fluorochrome. Kemudian pada topik terakhir kita akan berbicara tentang bagaimana etik penggunaan hewan coba. Meskipun hewan coba itu jadi tidak boleh kita semena-mena memperlakukan hewan coba. Kalau kita mau pakai tikus itu banyak, ya. Jadi hewan itu yang bisa kita pakai eksperimen itu bisa mencit, rat, ya, tikus, kemudian guinea pig dan rabbits. Nah, penggunaan hewan untuk meramalkan efek yang mungkin timbul dalam percobaan pada manusia, ini untuk penelitian fisiologi, patologi dan toksologi, pencegahan atau diagnosis serta terapeutik. Kemudian bisa juga untuk menguji sekumpulan preparat biologi yang tidak dapat diperiksa kadarnya dengan metode kimia fisik yang memerlukan pertimbangan etik. Jadi biasanya penggunaan hewan coba ini untuk suatu pemeriksaan adalah karena untuk supaya tidak langsung menimbulkan efek ke manusia. Kemudian berikutnya adanya perbedaan dalam sistem hukum dan latar belakang kebudayaan, maka terdapat perbedaan pendekatan dalam implikasi sains, ya, dalam percobaan hewan di berbagai negara. Jadi karena ada perbedaan dalam teori ini sehingga dalam memperlakukan pekerjaannya hewan memakan biaya.
Hewan coba sebagai sistem biologi utuh masih belum dapat digantikan, ya. Nah, penggunaan hewan coba ini hanya dapat diizinkan apabila diperlukan dan hanya dengan perlakuan yang layak, pertimbangan etik dan kualitas hasil penelitian. Jadi tidak semuanya kalau kita mau menggunakan hewan coba itu akan diterima. Jadi tergantung bagaimana kapasitas etik penelitiannya, pertimbangan etik dan kualitas hasil penelitiannya nanti seperti apa. Nah, kesejahteraan hewan lab dalam penelitian biomedik itu ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan mendasar, apakah kita mengizinkan penggunaan makhluk hidup untuk memajukan ilmu pengetahuan guna memperbaiki tujuan hidup manusia? Jawabannya adalah bisa iya, bisa tidak. Tidak, itu akan jika diskusi lanjutan jadi tidak bermanfaat, ya. Bisa dijawab iya apabila menggunakan makhluk apakah seumur hidup, apakah mau sekarang apa nanti, jenis hewannya apa dan tujuannya untuk apa. Itu jadi kalau kita mau pakai hewan lab itu ada beberapa pertanyaan mendasar yang harus kita jawab. Nah, kalau kita butuh pertimbangan, kita perlu suatu pertimbangan, kita bisa menyingkat dengan 3R. 3R, penderitaan hewannya itu mau seperti apa, penggunaan perlu dipertimbangkan juga penderitaan hewan dan pemanfaatan hewannya seperti apa. Kemudian 3R yaitu untuk melihat reduksi dari hewan itu sendiri, kemudian replacement penggantian dan refinement yaitu perekonomian. Jadi dalam kita mau melakukan penelitian uji hewan itu kita harus memberikan prinsip 3R, reduksi, inflamasi, dan jadi mohon maaf ada gangguan sedikit. Jadi kalau kita mau menggunakan penelitian dalam menggunakan hewan coba itu harus dilihat dari etiknya itu bagaimana penderitaan hewannya, kemudian pemanfaatannya, terus kemudian 3R, dari pengurangannya bagaimana, penggantiannya bagaimana, dan dari lihat perikemanusiaannya seperti apa. Ini akan diawasi oleh Komite Kode Etik. Nah, terkandung 5 kebebasan, 5F ya. Harus terbebas dari rasa lapar dan haus. Kemudian harus terbebas dari rasa tidak nyaman. Harus terbebas dari rasa sakit, terbebas dari rasa takut atau derita, dan tidak dapat terbebas dari ketidakdapat mengekspresikan hidupnya secara alami, ya. Terus kemudian teman-teman untuk 6 prinsip pemeliharaan dan pembiakan hewan percobaan di daerah tropis itu biasanya kita lakukan pengawasan dari segi lingkungan, yaitu kandang berventilasi, terus kemudian suhu dan kelembapan diatur dengan cara misalnya diperbanyak ventilasi atau dengan menggunakan kipas angin, terus kemudian mencit ya, tikus, marmot itu maksimal 30 derajat Celcius ya lingkungannya, kemudian kelinci maksimal 25 derajat Celcius, kemudian hamster itu di bawah 20 derajat Celcius ya, di bawah kondisi AC. Nah, kemudian lingkungannya diharapkan tidak bising karena untuk menghindari stres pada hewan. Kemudian dicegah aliran angin kencang masuk ke kandang. Nah, kemudian dalam hal pengawasan kesehatan itu kandang harus bersih sekali ya, minimal dibersihkan seminggu sekali. Kemudian pembersihan parasitologik dan bakteriologi itu harus teratur ya. Kemudian pada saat ada hewan yang sakit harus segera diobatin. Nah, kemudian prinsip yang berikutnya adalah pengawasan pegawai. Jadi harus dari teknisi labnya itu harus senang bekerja dengan hewan dan harus waspada terhadap penyakit yang dimunculkan dari hewan. Kemudian apabila masuk ke kamar pembiakan itu dibatasi agar hewan tidak stres. Jadi jangan
berbondong-bondong masuk ke ruangan hewan ya, karena bisa menimbulkan stres pada hewan. Kemudian pakai pakaian kerja yang khusus, misalnya bersepatu boot ya, pakaian khusus ya untuk masuk ke pemeliharaan hewan. Kemudian cuci tangan sebelum masuk kamar. Terus sebelum dan setelah itu wajib cuci tangan ya. Kemudian pengawasan makanan dan air minum. Itu makan bernilai gizi sesuai dengan jenis hewan ya. Biasanya bentuknya adalah pelet. Kemudian untuk tikus dan mencit itu mengandung 20% protein. Kelinci dan marmot itu 14-15 protein. Ya, nilai gizi tetap tidak bervariasi. Kemudian marmot di sini butuh vitamin C dan kaya akan serat. Ya, seratnya berasal dari serat tanaman yang bersifat kasar. Kemudian harus dibersihkan air minum bersih ya, bebas kontaminan, dan alat minum sering dicuci dan disterilkan. Jadi jangan karena itu hewan terus kemudian kita tidak memperhatikan hal-hal yang pokok sehingga akan memicu terjadinya kematian pada hewan. Terus kemudian pengawasan dalam hal tata laksana dalam pembiakan. Ya. Ada dokter hewan yang bertugas ya. Terus kemudian makanan jangan tertimbun ya. Kemudian beli pakan cukup untuk 1-2 bulan saja lalu beli lagi. Terus kemudian untuk menghasilkan mencit dewasa itu biasanya kalau kita mau melakukan penelitian ataupun apa yang menggunakan mencit untuk dewasa itu ukurannya berumur 12 minggu. Kemudian untuk yang tikus itu 16 minggu. Kemudian marmot dewasa itu kita pelihara 4-5 bulan. Kemudian kalau untuk kelinci dewasa 6 bulan. Nah, kemudian sesudah jantan dan betina itu masing-masing spesies itu kawin pertama ya. Itu untuk untuk mendapatkan bagaimana tingkat usia dari hewan. Kemudian untuk sistem pencatatan harus lengkap. Contohnya adalah harus ada tanggal lahir dari hewan itu, asal-usulnya dari mana, misalnya dari jenis apa ya. Kemudian ini misalnya diambil dari lab IPB misalnya atau dari mana. Kemudian tanggal disapihnya, kemudian tanggal kawin, kemudian tanggal produksi sejak kawin pertama itu kapan, kemudian bagaimana kecepatan tumbuhnya, bagaimana konsumsi makanan, dan lain-lain. Kemudian untuk pengawasan yang nomor 6 adalah pengawasan kualitas hewan. Hewan baru yang masuk harus dikarantina dulu, tidak boleh dicampur dengan hewan yang lama di situ. Kemudian dilakukan uji pemeriksaan kesehatan secara teratur. Ya, kemudian dijaga kualitas genetik secara baik ya. Nah, ini untuk beberapa gambaran prinsip-prinsip dalam pemeliharaan hewan. Jadi tidak mudah, ini harus dibutuhkan ketelatenan ya untuk supaya hewan yang kita pelihara di dalam suatu nanti akan dilakukan hewan eksperimen itu bisa terhindar dari penyakit atau kematian. Nah, ini adalah secara ininya ya. Jadi misalnya untuk kandang mencit ketinggiannya misalnya 12 cm. Kelembabannya 45-65% dengan suhu 20-24 derajat Celcius. Kebisingan dikurangin. Kemudian untuk mencit ditempatkan secara sosial dalam kelompok yang stabil. Kalau untuk kandang tikus itu berbeda dengan kandang mencit. Kalau tikus itu minimal 18 cm dengan ventilasi yang terbaik ya. Kemudian marmot itu peka terhadap orang asing. Sehingga kandang atau dinding kandang marmot itu harus terbuat dari bahan yang memungkinkan kontak visual dengan lingkungan sekitarnya, misalnya kawat baja atau plastik transparan untuk mengurangi stres. Nah, itu mungkin yang bisa Bu Nova sampaikan. Silahkan nanti dipelajari lebih lanjut, teman-teman. Ada yang mau diskusikan, kita akan diskusikan melalui forum. Bu Nova akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.